Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anggrek. Kita ketemu lagi dengan Anggrek Kepitu yang kali ini akan membicarakan tentang bagaimana merawat anggrek. Karena ada sebagian orang mengatakan merawat anggrek itu susah, merawat anggrek itu angel banget. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu anggrek yang akan kita rawat itu jenisnya spesies atau anggrek alam, anggrek hutan ya, atau hibrida. Kenapa? Karena tanaman tersebut masing-masing punya ciri perawatan berbeda. Untuk hibrida tidak bisa kena hujan, tapi ada hibrida tertentu kalau mau dilatih dihujan-hujankan juga bisa, asal siap ya. Pada saat kena hujan dia lonyot alias busuk, jadi siap kehilangan tanaman tersebut. Namun kalau spesies, nah ini gampang sekali, mau kena hujan, mau kena panas, ya, mau angin kenceng sekali, enggak masalah. Pastikan anggrek ini berasal dari daerah panas atau daerah dingin. Maksudnya, anggrek spesies tersebut didapat dari daerah tanaman hutan pantai atau daerah pegunungan. Ini cenderung kita ke spesies ya. Namun hibrida juga bisa. Kenapa? Karena hibrida itu kan ada sejarahnya, indukannya. Nah, indukan hibrida tersebut dari tanaman hutan pantai atau tanaman pegunungan. Kalau dari hutan pantai, dia bisa di cuaca panas. Kalau di pegunungan, dari pegunungan dia bisa di cuaca dingin. Nah, kebetulan di Kepitu ini tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin. Jadi kita bisa merawat tanaman hutan pantai maupun tanaman dari pegunungan. Selanjutnya kita bicara tanaman itu butuh disirami berapa kali dalam satu harinya. Nah, kita kalau mau nyirami, mau memutuskan nyirami kan berarti tadi sudah tahu tanaman itu sumbernya dari daerah panas atau daerah dingin. Pada saat kita membeli, kita harus tahu. Kenapa kita nggak bisa tahu? Kalau kita nggak perlu tahu, ya lucu dong. Ya, kita beli dengan harga mahal, kita tidak tahu sejarah tanamannya tersebut, kita asal aja. Misalnya tanaman itu dari hutan pantai, diboyong atau dibeli dibawa ke daerah pegunungan, ya nggak cocok. Disirami seperti apa kan nggak masuk ya, pasti cepat mati. Sama dengan tanaman yang dari pegunungan dibawa ke daerah panas, karena nggak tahu sejarahnya, mau disiram sehari 2-3 kali karena sejarahnya memang tidak diketahui, ya berada di daerah panas, susah juga untuk hidup bagus. Maka kalau kita mau bicara masalah nyirami tanaman, yang pertama tadi tahu sejarah tanaman dari mana. Yang kedua, medianya apa ya. Kita lihat sekarang media tanamnya. Kita harus bisa memastikan juga media tanaman tersebut yang gampang nyimpen air atau agak susah nyimpen air atau tidak nyimpen air. Jadi kita juga harus bisa memastikan media tanam apa yang akan kita gunakan, karena nanti kaitannya dengan kita menyiram tanaman tersebut. Kita ambil contoh ya, yang kebetulan sudah saya siapkan di sini. Media tanam arang. Arang ini kan nggak nyimpan air, makanya ini tiap hari harus disiram. Kemudian moss seperti ini ya. Moss itu kan nyimpan air. Moss itu kan nyimpan air. Kan nyimpan air ini.
Makanya ini nyiramnya cukup 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Oke. Kemudian ini pakis dikombinasi dengan moss. Ya. Mossnya sama dengan ini tadi, mau nyimpan air. Maka juga seperti ini. Ya. Pakis itu juga nyimpan air kalau pakisnya tebal, yang di dalamnya masih mau nyimpan meskipun tidak sebanyak moss. Ya. Maka ini pakis dengan moss seperti ini, tanaman tidak perlu tiap hari disiram. Kemudian, nah ini sepet atau sabut kelapa. Sepet atau sabut kelapa, ini kita ada 2 contoh. Ya. Yang ini murni sepet saja atau sabut kelapa saja. Ya. Ini mampu menyimpan air. Ini sepet atau sabut kelapa dengan kayu. Karena sabut kelapanya sedikit, ya, ini nyimpan airnya tidak banyak. Kalau ini sabut kelapanya banyak, ini nyimpan airnya banyak. Maka yang ini bisa tiap hari disiram atau 2 hari sekali. Kalau yang ini harus tiap hari, karena kan sabut kelapanya hanya sedikit. Ya. Dan memang 2 jenis ini tanaman yang mau air, mau panas. Yang berikutnya ini, ya, ini moss hutan, moss hitam, ya, moss hitam. Moss hitam itu nyimpan airnya beda dengan moss seperti ini, moss hijau. Ya, beda dengan yang ini juga. Ini nyimpan airnya tidak terlalu banyak. Maka untuk jenis ini tetap harus tiap hari disiram. Apalagi pakai kayu juga nggak nyimpan, hanya lembab aja. Nah, kemudian yang ini kita nggak pakai media sama sekali karena akarnya sudah empol-empolan atau akarnya sudah nempel banyak banget. Kita nggak perlu pakai media, kecuali ini dilepas satu persatu. Maka seperti ini harus tiap hari disirami. Kalau cuaca panas sekali bisa sehari 2 kali. Kalau banyak mendung, banyak hujan, ya cukup sekali. Ini contoh. Jadi untuk memastikan kapan atau berapa kali kita harus nyiram, maka yang kita lihat, kita pastikan medianya apa dulu. Sekarang kita memastikan untuk memberikan makanan tambahan bagi tanaman. Kalau tadi sudah bicara masalah nyiramnya berapa kali dengan media apa. Nah sekarang makanan tambahan itu kan alias pupuk ya. Kalau kita mau pupuk tanaman, maka yang kita pastikan dulu jumlah tanamannya itu berapa, ya. Karena kalau tanamannya itu banyak, kita mau pakai pupuk alami seperti air cucian beras. Itu kita misalnya 1000 tanaman dengan luas lahan 2000 meter. Kok kita mau pakai vitamin B yang alami dari cucian beras tadi, itu butuh jadi buka warung makan dulu. Ya, butuh jadi buka warung makan, berarti kan nyucinya beras banyak. Nah itu baru cukup untuk nyiram 1000 tanaman. Namun kalau tanamannya itu hanya kira-kira di teras saja untuk koleksi sendiri, maka ya cukup dengan air cucian beras yang kita tiap hari masih masak nasi toh. Nah kalau kita masih masak nasi, air cucian beras itu tetap bisa kita manfaatkan. Toh kita juga tidak perlu tiap hari nyirami ya, mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali tergantung kebutuhannya. Ya, kita mesti harus bisa memastikan ini kita mau kasih pupuk alami dengan 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah kita lihat dulu jumlah tanamannya itu seberapa banyak. Kalau kira-kira jumlahnya ada 100 pot
atau 100 pohon, ya, kan kita masak nasi hanya mungkin 2 gelas, berarti kan hanya sedikit. Ya kita gantian dong. Mungkin yang pohon yang mana dulu kita kasih yang pupuk dengan vitamin B dari cucian beras. Nanti hari yang lain pas nyuci lagi, mususi lagi air cucian beras dengan tanaman yang kemarin belum. Itu bisa kita pakai gantian-gantian. Begitu juga dengan air cucian daging, air cucian ikan, atau air kolam. Nah, kolam lele juga bagus, kolam grameh juga bagus, kolam nila juga bagus. Ya. Kita mau pakai pupuk kimia boleh kok, nggak masalah. Jenisnya apa? Maaf, saya nggak bisa menyebutkan, karena kalau saya menyebutkan berarti pesan sponsor. Kecuali saya ada sponsor, ya saya akan sebutkan. Gitu ya. Hai, terima kasih. Sampai ketemu dengan anggrek itu. Terima kasih ya.